Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang tanaman hias Syngonium, khususnya Syngonium Pink Splash. Buat yang pengen tahu gimana saya merawatnya, gimana saya memperbanyaknya, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Syngonium, khususnya Syngonium Pink Splash adalah salah satu tanaman hias favorit saya. Setelah sebelumnya saya merawat aglonema, thurium, calathea, anggrek, dan jenis-jenis tanaman hias lainnya. Saya suka Syngonium karena perawatnya sangat mudah dan lihat daunnya cantik sekali. Perpaduan warna hijau dan bercak warna pink sangat enak untuk dilihat ya, indah sekali. Nah, ini juga daunnya tuh akan berubah-berubah gitu. Waktu kecilnya tuh seperti ini, seperti busur panah. Nanti ketika dia dewasa akan berubah juga bentuknya, dan jika sudah merambat ke atas akan menjadi bentuk yang berbeda lagi. Seperti yang ini, pada awalnya seperti busur panah, daunnya seperti ini, dan ketika dia dewasa akan berubah menjadi 3 lembar seperti ini ya. Dan nanti jika lebih dewasa lagi akan jadi sampai 5 gitu, cantik ya. Merawat Syngonium sangat mudah. Saya hanya menempatkannya di tempat yang terkena cahaya matahari sedang, di bawah naungan paranet, sekitar 50% cahaya matahari. Seperti ini, saya simpan di greenhouse sederhana di bawah naungan paranet, jadi dia nggak terlalu kena panas tapi kena hujan langsung, karena kalau terkena langsung cahaya matahari itu daunnya bisa terbakar. Kalau di cahaya sedang seperti ini dia bisa tumbuh subur, cantik gitu. Untuk media tanamnya saya menggunakan campuran sekam bakar, tanah kompos, dan sedikit pasir malang. Untuk penyiraman, saya jarang menyiram karena selalu ada hujan setiap pekannya di tempat saya di daerah Kalimantan Timur, kecuali jika teman-teman menyimpannya di teras, jadi kita harus menyiramnya, tapi jangan terlalu banyak penyiramannya karena bisa menyebabkan busuk akar, atau kita telat menyiram bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi penyiramannya itu kita pegang medianya, kalau dia masih basah jangan dulu disiram, tapi kalau udah agak mengering itu baru disiram. Mungkin sekitar 1 pekan sekali atau 1 pekan 2 kali saja itu sudah cukup. Untuk pemupukan saya menggunakan pupuk slow release Osmocote Decastar. Ini untuk 6 bulan sampai 9 bulan sekali. Jadi kalau kita pencet masih ada airnya berarti masih ada, tapi kalau dipencet udah kopong berarti kita harus sudah menggantinya dengan pupuk yang baru. Kita hanya menyimpannya beberapa butir saja, tidak usah banyak-banyak, dan ini cukup untuk 6 bulan sekali. Di bagian atas media tanam sengaja saya tanami lumut karpet, karena lumut karpet ini jadi mempercantik media tanamnya ya. Jadi nggak kelihatan media tanamnya karena tertutup sama lumut karpet ini. Karena tanaman ini disimpan di tempat yang teduh dan lumut suka tempat yang teduh dan lembab, jadi cocok sekali ditanam di atas ini. Tadinya saya cuma naruh sedikit aja, tapi lama-lama dia jadi banyak, dia tumbuh subur, dia hidup, jadinya nanti tuh akan penuh dengan lumut ini. Jadi permukaan media tanam ini di atasnya akan penuh dengan lumut, dan itu cantik sekali, lebih segar dan kelihatan bersih jika kita menyimpannya di dalam rumah. Bisa nih kita simpan di rumah, tapi beberapa hari sekali kita keluarkan karena dia juga perlu fotosintesis cahaya matahari dan sirkulasi udara yang bebas di kebun. Beda sama di rumah yang sirkulasi udaranya nggak sebagus di kebun ya. Syngonium Pink Splash ukuran seperti ini.
usianya baru sekitar 6 bulan. Ini saya membelinya sekitar bulan Januari dari Mbak Sophie Garden, dan di sini saya membelinya waktu itu masih dua daun. Yang ini lucu banget, waktu itu saya titip di rumahnya Bayu dan dimakan sama kelinci peliharaannya Bayu. Lucu banget waktu itu, anak kelincinya nggak sengaja mungkin ya makan ini. Nah, setelah saya rawat sekitar 5 atau 6 bulan, ini tumbuhlah beberapa daun baru. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mungkin 1 bulan ini cuma 1 lembar daun seperti ini. Lumayan lambat juga ya perkembangannya. Tapi ada beberapa jenis Syngonium yang cepat sekali pertumbuhannya. Seperti yang Syngonium mojito ini, dia tuh cepat sekali. Ini umurnya tuh sama dengan Syngonium mojito yang punya saya yang seperti ini nih. Ini sudah saya kasih sulur. Nah, ini usianya baru 4 bulan tapi sudah tinggi menjulang seperti ini, merambat ke sulur yang tingginya 120 cm. Sedangkan yang untuk Syngonium pink splash, ininya rambatannya hanya sebesar ini, baru sedikit. Jadi mungkin itu ya yang menyebabkan harga Syngonium pink splash itu berbeda dengan Syngonium yang lainnya yang pertumbuhannya lebih cepat, seperti Syngonium variegata. Meskipun sekarang kan yang berembel-embel variegata itu harganya mulai naik ya, tapi ini tuh cepet banget tumbuhnya. Saya pernah memperbanyak, beberapa kali saya potong daun, jadikan daun pancing gitu, dan ini jadinya beberapa pot. Untuk Syngonium variegata, Syngonium yang lainnya seperti jenis-jenis yang seperti ini, Syngonium mojito, Syngonium batik itu cepet banget tumbuhnya. Tapi untuk Syngonium pink splash lama sekali gitu. Dan selain dia memang lebih cantik dengan perpaduan daunnya yang hijau, ada bercak-bercak pinknya, dan karena pertumbuhannya lambat, jadi memperbanyaknya juga agak lama, itu yang membuat dia harganya jadi lebih tinggi. Untuk yang ukuran anakan, dulu saya membelinya yang seperti ini tuh harganya sekitar 150.000, dan itu masih baru keluar dari daun pancing gitu, jadi dia kecil sekali. Nah, kalau udah sebesar ini harganya memang sih di setiap petani itu beda-beda, apalagi di setiap kota itu harganya berbeda. Saya lihat di marketplace juga, dilihat di Shopee untuk jenis ini, seperti di Tokopedia atau apa gitu, harganya masih sekitar 500 sampai 800 ribu rupiah. Wow, harganya masih agak tinggi ya dibandingkan jenis-jenis Syngonium yang lainnya yang harganya mungkin ada yang nggak sampai 100 ribu rupiah. Seperti Syngonium ini namanya Syngonium Wendlandt. Dulu saya membelinya hanya sekitar 50 ribu rupiah, dan itu ukuran 5 daun. Jadi satu daunnya hanya 10 ribu rupiah, ya murah sekali. Dan memperbanyaknya juga mudah, tumbuhnya cepat. Nah, seperti ini. Berbeda dengan Syngonium pink splash yang pertumbuhannya lambat, jadi harganya lebih tinggi. Hampir semua jenis Syngonium jika dia dewasa akan tumbuh merambat ke atas atau ke samping seperti ini. Dan jika dia hanya keluar akar angin tanpa media tanam, dia akan tumbuh mengecil dan mengurangi kecantikannya. Jadi jika ingin daunnya tetap ukurannya sama dengan yang di bawahnya, kita harus menggunakan sulur seperti ini. Jika tanamannya sudah merambat, kita menggunakan sulur yang ini terbuat dari sabut kelapa. Nah, lihat daunnya ukurannya sama ya dari bawah sampai atas, karena akar anginnya menempel ke media tanam situ. Jika pencinta tanaman hias Syngonium lebih suka tanaman Syngoniumnya seperti ini, tidak merambat, bisa saja kita harus selalu meremajakannya dengan memotong yang sudah merambat. Contohnya seperti yang ini, kita akan memotongnya di bagian yang merambatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti di sini akan keluar tunas-tunas baru, jadi dia akan rimbun, dan nanti tunas barunya bisa dipisahkan menjadi seperti ini, tanaman tunggal gini ya. Jadi setiap ada yang mau merambat kita potong. Dan
yang ini bisa ditanam lagi untuk dijadikan daun pancing. Nah, kita mulai memotongnya di sini karena di ketiak daunnya ini akan keluar tunas baru. Saya akan memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini akan saya tanam untuk dijadikan daun pancing. Ini ada akarnya ya, dan cara nanamnya juga kita jangan kebalik. Seperti ini, nanti dia akan keluar tunas dari sini. Untuk menanam daun pancing Syngonium ini tidak perlu menggunakan pot yang ukurannya besar, cukup menggunakan pot ukuran kecil seperti ini. Dan ini saya menggunakan pot terakota. Pastikan di bawahnya ada lubang sirkulasi air untuk keluarnya air. Di bagian bawah saya menggunakan pasir malang. Bagian atasnya saya kasih campuran sekam, kompos, dan sedikit pasir malang. Kemudian kita tanam Syngoniumnya seperti ini. Dan bagian atasnya kita tutup lagi. Nah, ini dia, sudah cukup ini aja. Nanti nggak lama kemudian akan keluar tunas dari bawah situ. Nah, untuk yang ini juga sama, kita akan tanam lagi di pot ukuran seperti ini. Yang ini juga, tapi yang ini karena belum ada akar anginnya, jadi jangan terlalu pendek, dia karena resiko mati ya. Jadi kita akan menanamnya lebih panjang. Nah, seperti ini. Sekarang saya tempatkan di tempat yang teduh, sama seperti Syngonium yang lainnya. Tapi jika pencinta tanaman hias khususnya Syngonium lebih suka yang ditanam seperti ini, merambat, rimbun, bisa juga menggunakan ini. Ini tuh udah berapa kali ke atas, ke bawah, turun naik ya. Jadi ini udah sampai ke atas rambatannya, dan dia muter, saya turun lagi. Habis itu dia udah sampai bawah, dia balik lagi, jadinya rimbun seperti ini. Ini adalah Syngonium Pink Splash yang saya kasih sulur dan dia merambat. Daunnya seperti ini. Dan nanti jika dia sudah sampai ke atas, akan kembali lagi turun ke bawah, akan rimbun seperti di sebelahnya. Ini namanya Syngonium Tricking ya. Ini juga cantik juga. Yang sampai serimbun ini biasanya dibeli sama orang. Jadinya kemarin tuh saya punya Pink Splash yang rimbun seperti ini, tapi udah sold out. Ada juga Syngonium Pink Placket juga udah rimbun seperti ini. Dan emang kelihatannya cantik ya. Ada beberapa pencinta tanaman hias yang suka dengan cara seperti ini. Ada yang juga yang tunggal. Dan ini buat teman-teman yang pengen tahu perbedaannya, yang kena sinar matahari sama yang enggak, maksudnya yang banyak terkena matahari ya. Ini kan tanpa paranet. Di sebelah sini tuh gak tahu kenapa Syngonium Pink Splash nya tuh warna pinknya tuh hilang. Nah, jadi kayak nggak terlalu kelihatan pink lagi ya, karena saya taruh di tempat yang terik. Nah, seperti ini. Malah yang ke atasnya tuh malah kayak hijau semua, splash pinknya tuh cuma sedikit. Gak tahu kenapa tuh cuma segitu aja bercak pinknya. Berbeda dengan Syngonium yang saya taruh di tempat yang agak teduh seperti di sebelahnya ini. Nah, ini pinknya masih ada. Dan berbeda lagi dengan Syngonium Pink Splash yang masih di tempat yang teduh sekali. Di sana malah pinknya tuh lebih cantik. Ini dia Syngonium Pink Splash yang saya taruh di tempat yang teduh di bawah naungan paranet 2 lembar. Warna pinknya masih kelihatan banyak ya, dan dia cantik seperti ini. Berbeda dengan yang kena matahari 75%. Jadi warna pinknya tuh cuma sedikit. Ada banyak jenis Syngonium dengan nama ID yang berbeda-beda. Mungkin ada sekitar 60 atau lebih gitu, tapi yang di kebun saya ini hanya sekitar 30 jenis. Kapan-kapan saya buat video tentang nama-nama Syngonium dan harganya berapa.
Tapi untuk di video kali ini saya hanya membuat video tentang Syngonium Pink Splash, karena di antara semua ini saya paling suka yang Syngonium Pink Splash. Mungkin sekilas yang ada di sini ya, saya hanya menanam jenis-jenis Syngoniumnya tuh hanya sedikit kalau yang lainnya. Seperti ini pink flacket, perbedaannya seperti ini ya. Ini pink flacket dan ini daunnya agak berbeda. Ini tuh kalau nggak salah mango illusion kayak gitu ya. Dan ini ada Syngonium batik, Syngonium buzito, lagi ya, sebenarnya banyak sih, ada yang putih, ada yang warnanya dan bentuk daunnya juga ada yang sedikit-sedikit berbeda. Yang pink juga ada macam-macam. Ada yang paling mahal itu ada namanya pink spot, ada yang satu lembarnya tuh bisa sampai 1 jutaan untuk pink spot ya. Ada lagi pink perfection. Kalau pink perfection sih mungkin sekitar 500 ribuan, dan itu juga kembali tergantung petaninya, tergantung di kota mana petani itu menjualnya, harganya pasti berbeda-beda. Dan untuk Syngonium Pink Splash itu juga masih jadi favorit, banyak yang suka. Makanya kalau banyak yang suka tapi perbanyakannya agak lambat, itu harganya jadi berpengaruh ya, jadi agak tinggi gitu. Tapi masih ada yang lebih tinggi lagi, jadi ada sebenarnya ada macam-macamnya. Ada yang Syngonium tricolor, cantik banget juga itu, tapi saya belum ada sih yang itu. Agak susah nih mencarinya, saya harus cari-cari di teman-teman pencinta tanaman hias yang lainnya yang menjual Syngonium tricolor. Saya lagi nyari tuh untuk menambah koleksi. Yang pink itu kembali lagi ada pink perfection, ada pink spot, ada pink splash, ada Syngonium pink doang, ada pink flacket, ada sebenarnya cantik ya. Kalau yang tumbuh-tumbuh liar di hutan gitu biasanya warnanya hijau aja kan, atau putih aja gitu. Tapi kalau yang kayak gini tuh terbilang agak unik ya, cantik gitu untuk hiasan. Bisa ditaruh di dalam rumah, di teras, atau ya gitulah, pokoknya mah berbeda dengan Syngonium yang tumbuh liar di hutan atau di ladang. Pokoknya tanaman hias jenis apapun akan cantik jika kita rawat dengan baik, tidak hanya jenis-jenis tertentu. Seperti ini juga nih, saya punya Syngonium neon robusta, Syngonium pink neon robusta. Ini tuh lebih subur rumputnya ya daripada tanamannya, dan itu agak kurang terawat. Lihat sudah merambat kemana-mana, tapi rambatannya itu nggak pink lagi gitu, nggak tahu kenapa. Jadinya ini akan saya perbanyak aja deh, atau kalau enggak bisa saya gunakan sulur biar dia merambat ke atas. Nah seperti ini. Jadi kalau saya jalan-jalan ke kebun selalu menyempatkan untuk menyabut di rumput di sekitar pot, ngambil daun-daun kering yang jatuh dari pohon lain gitu, terus menggunting daun yang tua, biasanya kayak gitu sih. Tapi ya karena saya waktunya terbatas merawat ribuan pot seperti ini, jadi nggak semuanya bisa terawat dengan baik. Jadi kalau sempat baru saya cabutin, kalau enggak ya seperti ini, kurang perawatan. Tapi alhamdulillah masih bagus. Makanya kadang ada yang tanya juga sih sama teman-teman tuh, ada yang nggak percaya kalau saya nggak punya tukang kebun, nggak punya pembantu rumah tangga dan bisa merawat tanaman sebanyak ini. Itu kuncinya karena saya merawat tanaman yang mudah perawatannya, nggak repot gitu. Jadi misalnya ini nih anthurium ini hanya saya tanam beberapa bulan yang lalu, dan repotnya tuh pas pertama nanam aja. Habis itu ya udah saya biarin, saya kasih pupuk saluriris yang saya kasih sekitar 6 bulan sekali. Habis itu ngerepottingnya lagi mungkin bisa setahun 2 tahun sekali, nggak apa-apa gitu. Dan karena saya di sini selalu ada hujan setiap pekannya, jadi tuh saya hampir nggak pernah nyiram sama sekali. Karena berbeda ya sama di Pulau Jawa misalkan yang ada musim panas atau musim hujan. Kalau di tempat saya ini di Kalimantan Timur selalu ada hujan di setiap pekannya, jadi nggak repot gitu. Kalau pas lagi nggak ada hujan 1 pekan itu tanamannya juga masih lembab karena saya taruh di bawah naungan paranet seperti ini. Dan ini juga tadi ini habis hujan, jadi kelihatan segar banget ya. Saya nggak pernah nyiram sama sekali sih,
Untuk pemupukan juga saya cuma pakai pupuk slow release ya, tapi kalau pas lagi hujannya sering banget baru saya kasih semprot fungisida untuk anti jamur dan vitamin B1 untuk tanaman yang kelihatannya kurang subur. Dan ini saya hanya merawatnya di halaman rumah, di depan rumah, dan gak terasa jadi sebanyak ini, awalnya cuma sedikit. Dan ini juga banyak sih rumput-rumput yang belum sempat saya cabutin, masih banyak yang harus saya kerjakan, tapi saya nggak memaksakan diri. Kalau ada waktu ya saya kerjain gitu, kalau enggak ya udah saya biarin aja, nggak apa-apa. Ini kan bukan sampah plastik, cuma sampah daun kering gitu kan. Yang kayak gini juga harusnya tuh ini Syngonium mojito nih harusnya sudah dipotong, dipindah ke pot baru, maksudnya ini nih sudah bisa diperbanyak atau ditambah sulurnya seperti ini, double jadi tinggi, bisa aja kayak gitu, atau ya pokoknya dirawat. Tapi karena saya belum sempat merawatnya, ya udah saya biarin aja kayak gini. Baik pencinta tanaman hias, khususnya Syngonium, itu dia cerita saya hari ini tentang Syngonium Pink Splash. Kapan-kapan saya buat video tentang Syngonium yang lainnya ya. Yang belum nonton video-video sebelumnya, saya juga membuat video tentang perawatan Calathea, Anthurium, Aglonema, anggrek, dan jenis-jenis tanaman hias lainnya. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dukung terus channel saya ya, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih pokoknya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.